Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Melanjutkan pengajian pada hari Jumat yang lalu, yaitu sekarang bab as-sadisu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu utawi iki iku bab kang kaping 6 fi dzikri jawabi ruhi, ing dalem nutur jawab ruh. Wa radda fil khabari, tumeka fil khabari ing dalem hadis anna malakal maut, sedune malaikat maut ida arota tatkalane ngarepaken ayak bidor ruhal mukminin, ayak bidor ing yen to njabel ruhal mukmini ing ruhe wong mukmin. Takulu mongko ngucap apa ruhe wong mukmin, ngucap apa la uti uka, ora gelem manut ingsun ka ing sira, malam tukmar selagine ora den perintah sira bidalika kelawan mengkono jabat. Fayaqulu mongko ngucap sapa al-malakul maut, sapa malaikat maut, umirtu den perintah ingsun bidalika kelawan mengkono jabal. Fatatlubu mongko amre apa ruh minhu saking malakul maut, amre apa al-alamatu wal burhanu, amre ketangelan tondo. Ini bab yang ke-6 ini menerangkan tentang jawabnya roh ketika didatangi malaikat maut. Bagaimana jawabannya roh? Di sini diterangkan dalam hadis, dalam kitab ini, ketika roh mendatangi, ketika malaikat maut itu mendatangi roh seorang mukmin, itu terjadi apa? Negosiasi dulu antara malaikat dan rohnya orang mukmin. Negosiasi apa?
orang mukmin itu bertanya kepada malaikat maut, saya tidak mau ikut dengan kamu, katanya gitu, selama kamu malaikat tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jawabannya malaikat gimana? Saya sudah diperintah oleh Allah. Nah, terus tidak hanya itu saja, rohnya orang mukmin tersebut minta bukti. Nah, sah atau tidaknya? Buktinya apa kalau sampai itu diperintah oleh Allah? Minta tanda bukti bahwa malaikat itu benar-benar diperintah untuk mencabut rohnya orang mukmin tersebut. Fayaqulu mongko ngucap ruhu apa roh, inna rabbi satune pangeran kawula khalaqani datosaken kawula wa adkhalani lan mlebuaken kawula fi jasadi ing jasad kawula, walam takun lan ora ana antasira inda dalika nalikane mengkono kabeh. Fal ana mongko saiki turi ngarepaken sira anta inna abtaka setuwune kawula tuan yaqulu iku ngucap mekaten lan mekaten ya telubu amre al burhana ing pertanda mini saking kawula. Fayaqulu wa ta'ala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala, sedako wis bener ruhu abadi apa rohe kawula ingsun. Tsumma yaqulu wa ta'ala, tsumma yaqulu mongko kare-kare yaqulu dawuh Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala, ya malakal mauti, hei malaikat maut, idhab lunga sira ilal jannati maring surga, wahud tufahatan, wahud lan ngalapa sira tufahatan ing woh tufah. Woh tufah iku iku apel. Tufahatan ing woh apel mae. Alaiha ing atase tufah alamati ana alamat ingsun. Wa aliha lan merono sira ha ing apel iku mau ruha abadi ing ruhe kawula ingsun. Bayat habu mongko lunga malakul mauti sapa malaikat maut ilal jannati maring surga, wa ya'khudhu lan ngalap sapa malaikat maut tufahatan ing buah apel iku mau, apel dari surga, buah dari surga. Wa alaiha lan ing atase buah apel iku mau maktubun dan tulis bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apel iku mau ana tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Faida mongko tatkala aruha meruaken sapa malaikat maut ha ing wa apel iku mau meruaken nanti ruhal abadi merono nanggone ruhe kawula iku mau. Kharajat mongko metu apa rohe kawula bin nasyati kelawan terginas wan tauqi lan kerasa enak wasofai lan nyenengi pati. Di sini diterangkan bahwa ketika malaikat maut itu mendatangi rohnya orang mukmin, itu terjadi negosiasi dulu, terjadi perdebatan, menanyakan bukti-buktinya, apakah benar sampai itu malaikat, ya, katanya gitu. Katanya rohnya orang mukmin tadi seperti itu. Apakah benar sampai itu malaikat? Pencabut nyawa, mana buktinya? Terus karena tidak membawa bukti, malaikat maut itu sendiri kembali lagi menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, matur ke Allah, menceritakan kronologinya setelah mendatangi rohnya orang mukmin tadi yang sudah mau diambil nyawanya tadi. Katanya Allah ketika sampai menghadap Allah, malaikat ditanya, loh
sampean kok kembali ke sini? Bukankah sekarang ini sudah waktunya mencabut rohnya orang mukmin ini? Iya ya Allah, katanya malaikat seperti itu. Diceritakan kronologinya. Ini hamba panjenengan ini ya Allah, hambamu ini ya Allah, minta bukti dari saya. Ceritakan kayak seperti ini dan minta buktinya bahwa saya ini benar-benar diutus oleh panjenengan ya Allah. Nah, seperti itu. Oh, terus katanya Allah apa? Allah langsung memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil bukti buah dari surga yang bertuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allah membenarkan kalau hamba tadi itu, hambanya orang mukmin tadi itu benar. Memang hamba saya ini benar-benar minta bukti karena apa? Karena pengen tahu bahwa tempatnya itu di mana dan mendapatkan apa ketika nanti menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diberitahu, dikasih tanda apel yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim yang diambil dari surga, dibawa oleh malaikat dan ditunjukkan kepada rohnya seorang mukmin tadi. Langsung seketika itu melihat buah tadi itu dengan senang hati, dengan senang dan semangat itu, sehingga ketika dicabut nyawanya tidak merasakan sakitnya ketika mati. Nah, itu ya, rohnya orang mukmin itu seperti itu, rohnya orang mukmin. Terus lanjut, al-babu sabi'u tawi iki bab kang kaping 7 fi dzikri jawabil a'dha'i ing dalem nutur jawabe anggota kabeh. Bab yang selanjutnya, bab yang nomor 7, yaitu menerangkan tentang jawabnya anggota tubuh ketika nazar. Wa fil khabari, dan ing dalam hadis idza arata Allahu ta'ala, idza arata tatkala ngersakaken sapa Allah Ta'ala qabdar ruhil abdi ing jabel ruhe kawula, yaji umum keteka malakul mauti sapa malaikat maut mingki balil fami saking ara-arae cangkeme, liyang bida gerapun jabel sapa malaikat maut ruhahu ing ruhe kawula minhu saking cangkem, fayakhruju mongko metu adikru apa dikir min famihi saking cangkeme kawula, fayaqulu mongko ngucap la sabila laka, ora ana dalan laka kedue sira min hadil jihati saking ikilah ara-ara, fatola mongko dadi suwe ma apa barang ajra kang nglakokaken lisanahu kang apa barang ajra kang nglakokaken kawula lisanahu ing lisane kawula fi dzikri rabbi ing dalam dzikir pangerane kawula, fayarji mongko balik malakul maut saka malaikat maut ila wa ta'ala maring Allah Ta'ala, fayaqulu mongko matur sapa malaikat maut kada wa kada, utawi kawula Tuhan iku ngucap kada wa kada mekaten. Selanjutnya dalam hadis ini diterangkan ketika Allah Ta'ala mencabut nyawa dari seseorang, itu mengutus malaikat maut mendatanginya dari berbagai arah. Yang pertama, yang didatangi pertama yaitu dari bibirnya, dari mulutnya, dicabut rohnya dari mulutnya.
ketika rohnya, ketika mulutnya itu selama hidup di dunia itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk mengucap hal-hal yang baik, maka amalan-amalan kebaikan yang dari mulutnya tadi menjadi penolak mencabutnya pencabutan rohnya yang diambil dari bibirnya, dari mulutnya. Tidak mau, karena sering digunakan dikir mulutnya. Roh yang mau dilewatkan lewat mulutnya itu tidak mau keluar. Tidak ada jalan bagi engkau malaikat melalui jalan ini. Malaikat akhirnya kembali lagi kepada Allah, menceritakan kronologinya. Ini tidak bisa ya Allah, dicabut melalui mulut ini tidak bisa ya Allah. Terus malaikat halanilah agak lewat jalan yang lainnya. Golongannya kan ada dari lubang yang lainnya. Terus kembali lagi setelah diceritakan kronologinya, kalau bibirnya katanya ini kaulo hamba panjenengan ini berarti tidak bisa karena bibirnya selalu dibuat untuk melakukan kebaikan, dibuat selalu untuk zikir, ngaji. Terus balik, setelah balik menceritakan, terus Allah dawuh lagi, fayaqul wa ta'ala akbid jablo sira min jihadin ukhra, saking arah kang liya, fayaji mongko teko malaikat maut mingki balil yadi, saking arah tangan kawula. Saiki lewat tangan nih, malaikat datang lagi mendatangi hamba yang mau meninggal tadi lewat tangannya. Fayakhruju mongko metu as-sadaqah apa sadaqah, fayaqulu mongko ngucap sadaqah la sabila laka, la sabila ora ana dalan laka kedue sira ilahi ngalap roh. Dari itu ditolak juga lewat dari tangannya, ditolak oleh sodako karena tangannya selalu digunakan untuk melakukan kebaikan. Fa'innahu mongko setune kawula iku tasodako kula di kelawan ingsun. Tangannya ngucap seperti itu. Saya ini digunakan untuk bersedekah. Katiron hale akeh wa masahabi, dan ngusap kelawan ingsun rosal yatimi, dan dengan tangan saya ini saya gunakan juga untuk mengusap anak-anak yatim. Wa kataba bil kolami, wa katabalan nulis bil kolami kelawan kolam, wa daraba a'naqal kufari, wa darabalan mukul a'naqal kufari ing pira-pira golongane wong kafir. Dan tangan saya ini saya gunakan untuk mencatat hal-hal yang baik dan juga ikut berperang memerangi orang-orang kafir. Ditolak lagi malaikat. Mau mencabut lewat tangannya, ditolak lagi malaikat. Karena ditolak dari amalan-amalan yang diperbuat oleh tangannya tadi. Tumayaji'u mongko kari-kari yaji'u teko malaikat maut ila rijli maring sikil. Saya pindah tempat. Sekarang mau saya cabut lewat kakinya, barangkali masih bisa. Fayaqulu, dari kaki juga berkata, fayaqulu mongko ngucap sikil la sabila laka ora ana dalan laka kedue sira mingki bali saking arah-arah ingsun. Fa ena mongko setune kawula masya iku lumaku bi kelawan ingsun ilal jamaati maring salat jamaah wal a'yadi lan pira-pira salat riyaya loro, wal a'yadi lan pira-pira salat riyaya wa majalisi lan pira-pira pelungguhane, wa majalasil ilmi lan pira-pira pelungguhane ilmu, wa ta'limi lan nggon mulang ilmu. Nah, kemudian datang ke kaki, mau dicabut lewat kakinya. Amalan-amalan selama hidupnya yang dilakukan oleh kakinya itu menolak juga. Apa katanya kaki? Oh, sampai tidak bisa mencabut dari sini, katanya kaki seperti itu. Karena apa? Karena selama ini
kaki ini digunakan untuk sholat berjamaah, digunakan untuk hal-hal yang kebaikan, hal-hal untuk beribadah, hal-hal yang baik, digunakan untuk ngaji, digunakan untuk mengajar ngaji. Wes pindah lagi malaikat pindah lagi. Summa yaji umongko keri-keri ila uduni maring kuping. Fatakulu mongko ngucap kuping loro. Fatakulu mongko ngucap kuping rasa bilalaka ora ana dalan laka keduwe sira min jihati saking arah ingsun. Lewat telinga juga seperti itu, ditolak juga, ditolak lagi. Malaikatnya bingung ditolak itu, tolak lagi lewat kuping, lewat telinga ditolak. Apa katanya telinga? Fa innahu mongko setune kawula sami'a fi iku ngrungokaken Al-Qur'ana sami'a iku ngrungokaken fi kelawan ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an wal adana lan adan wa dzikra lan dzikir fayaji mongko teko ilal ainani malaikat maut maring mata loro. Setelah di telinga ditolak lagi, datang ke telinga ditolak. Telinga berkata, tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan malaikat kalau sampai mau mencabutnya dari telinga. Katanya telinga, karena telinga ini saya gunakan untuk mendengar adzan, mendengar orang ngaji Quran, dan mendengar orang yang zikir. Terus pindah lagi malaikat fayaji'u ilal ainaini. Kemudian pindah ke mata dua mata. Fatakulani mongko ngucap mata loro. Datang kepada mata juga seperti itu, ditolak juga. Fatakulani la sabilaka la sabila laka la sabila ora ana dalan laka kedue sira min kibalina saking arah ingsun. Fa inna mongko sedune kawula nandara iku ningali dina kala dina nandara bina ningali kula ilal masah kawula ilal masahifi ningali ingsun ilal masahifi maring pira-pira mushaf wa wujuhil ulama ilan pira-pira raine para ulama wajah para ulama wal walidaini lan wong tuwa loro wasolahai lan wong soleh-soleh kabeh. Nah, setelah melewati apa tadi? Telinga enggak bisa, malaikat pindah mata. Dicoba datang lewat mata. Amalan-amalan yang dilakukan, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh mata menolak juga. Katanya mata berbicara tidak bisa lewat sini, cari jalan yang lain. Karena dengan mata ini masih digunakan untuk apa? Melihat Al-Quran, masih digunakan untuk melihat para kiai, para habaib, para ulama, masih dibuat untuk melihat kedua orang tua dan digunakan untuk melihat orang-orang soleh. Fayang sore mongkerungo malakul maut sapa malaikat maut ila wa ta'ala maring Allah ta'ala. Fayaqulu mongko matur sapa malaikat maut ya Rabbi do pangeran kula inna abadaka setune kawula tuan yaqulu iku ngucap kada wa kada. Laporan mana malaikat balik nang Gusti Allah, laporan lagi menceritakan kronologi. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Saya cabut lewat kaki tidak bisa. Katanya kakinya selalu digunakan untuk melangkah ke hal-hal yang baik, melangkah ke hal-hal untuk kebaikan. Saya lewatkan tangan, begitu juga tangannya ya Allah. Katanya masih digunakan untuk apa? Bersedekah, menyantuni anak yatim, saling tolong menolong. Saya coba lagi mendatangi, saya coba mencabut lewat telinganya, begitu juga dari telinga. Katanya telinganya masih digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik.
Terus lagi, saya coba lagi yang terakhir, saya coba melalui kedua matanya. Menolak juga, ya Allah, mana ini ya Allah? Malaikat yang putus asa. Kepegel. Terus ada laporan menceritakan kronologinya seperti itu. Ya malakal maut, malaikat maut, alik gantung nosiro ismi ing asma ingsun ala kafika ing atase epe iro wadhir bulan jelasno siro liruhi abadi ing asma ingsun jelasno siro ing asma ingsun abadi ing kawula ingsun hatta yarohu hingga ningali hu ing asma hingga ningali roh ing asma hatta yarohu hingga ningali yaro ningali roh hu ing asma fayakhruju mongko sebabe metu roh fayaktubu mongko nulis asma wahi nulis sapa malaikat mau nulis apa asmane ing asmane Allah Ta'ala nanggone ala kafihi ing atase epe-epeke payaro mongko merwaken malakul maut hu ing asma Allah iku mau payarahul abdu merwaken asma'i Allah mau abdu ing kawula fayaji'u mongko nyembadani apa rohe kawula fayahruju ing metu mau ya fayaji'u mongko nyembadani roh ing malaikat fayahruju mongko metu apa ruhul abadi apa rohe kawula bi barokati ismihi kelawan barokahe asma Allah. Kemudian tadi setelah laporan malaikat laporan mencabut dari sisi dari kaki, dari tangan, dari mulut tidak bisa laporan kepada Allah dan akhirnya diperintah oleh Allah tulislah asma Allah pada telapak tangan saya, kata disuruh malaikat tulislah asmaku di telapak tangan kamu malaikat. Kemudian dikasih tahu, suruh memberitahu, tunjukkan kepada kawula tadi yang mau saya cabut nyawanya tadi, yang nyawanya sudah habis tadi, ditunjukkanlah asma Allah. Barokahnya dilihatkan asma Allah tadi yang diperlihatkan oleh malaikat, yang ditulis di tangannya, di efek tangannya malaikat tadi. Akhirnya rohnya kawula tadi, rohnya hamba tadi keluar dengan senang hati. Dengan senang hati tidak merasakan sakitnya ketika dicabut nyawanya. Fayam sorifu mongko ilang anhu saking kawula marorotun naz'i apa paite pecate roh afala yang sorifu afala apa to ora ilang afala apa to yang sorifu ora ilang anhu saking kawula al adabu apa siksa al fatihu kang banget wa idza kutiba kang bangelarane wa idza kutiba lan tatkalane lan nalika iku den tulis ala sudurihim ing atase dadane kawula kabeh ismullahi asmane Allah ismullahi ta'ala apa asmane Allah ta'ala liqaulihi ta'ala karena dawe Allah ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil Islam afaman ana ta sapa wonge saroha
kang wis madangi Allah sapa Allah sadrahu ing dadane wong lil islami krana nglakoni agama Islam. Bahwa mongko utawi wong ala nurin iku ing atase nur min rabbihi saking pangeran. Afala yang soreku ana ta ora ilang alaihim ing atase wong kabeh al adabu apa siksa wa ahwalul qiyamah lan pekewe dina kiamat. Sebagaimana apa dawuhnya Allah dalam Al-Qur'an, afaman syaraha wa sadrahu lil Islam, bahwa orang-orang yang sudah diberi cahaya dadanya, secara ringkasnya diberi hidayah, diterangi dadanya dengan hidayah dari Allah, maka apakah pantas orang tersebut mendapatkan adab dan kesusahan di hari kiamat? Jelas kan? Jelas tidak pantas, karena sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, orang itu mendapat hidayah pastinya menjalankan agama Islam dengan benar. Dan tadi itu diterangkan gimana kelakuannya. Berarti di sini tadi kesimpulannya, setiap apapun tindakan kita selama hidup di dunia ini, apa yang kita kerjakan itu menjadi saksi nantinya ketika kita nazar, ketika mau diambil, ketika mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada hari ketika bibir dikunci, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surat An-Nur ayat 24 dengan dijelaskan pada hari di mana lisannya yang bersaksi, kakinya yang bersaksi, tangannya yang bersaksi atas apa yang dikerjakan. Semua yang sampai kerjakan, semua yang kita kerjakan nanti jadi saksi. Bibir ketika dikunci tidak bisa bicara, ketika nazarnya diam saja. Amal-amal kita yang ngomong, tangan kita selama di dunia ini diperbuat untuk apa? Kalau untuk kebaikan, ya nanti ngomong kebaikan. Kalau untuk kejelekan, dibuat maksiat, dibuat mencuri, korupsi atau apa, ya nanti kebalikannya seperti itu. Jadi cepat sekali, malaikat kalau orang itu jelek ya langsung ditarik, itu gak negosiasi, langsung ditarik. Nah, orang kiai-kiai dulu itu menceritakan itu seperti ini, ibaratnya orang baik ini namanya Mbah Waru, yang orang jelek ini namanya Mbah Mawar. Nah, ceritanya Mbah Waru ini kelakuannya di dunia ini menggambarkan dari cerita hadis tadi itu. Mbah Waru ini selama hidupnya di dunia ini berbuat baik terus, tidak pernah maksiat. Mbah Waru ini ngaji, wayai ngaji. Wes pokoknya hidupnya ini dibuat untuk taat terus. Mbah Waru ini ya. Kebalikannya, Mbah Mawar ini selama hidupnya itu apa? Berbuat maksiat terus. Wes senengane dugem ngombe-ngombe. Wes senengane gak karo-karuan. Nyolong sembarang kali wes. Ketika diambil, ketika datang malaikat menemui Mbah Waru ini pertama, Mbah Waru malaikat datang. Bus, mati diparani malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Waru jawab, mulai ngerti wong alim. Duh, sampai lapor ini. Kenapa datang ke sini? Katanya Mbah Waru. Mbah, saya ini sudah diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa sampean. Loh, buktinya apa? Iya Mbah, jatah hidupnya, jatah nafasnya sampean, jatah nafas yang sampean hidup ini saya cari dari timur ke utara, barat ke selatan. Kok nyanyi wali? Dari timur ke utara, barat ke selatan sudah tidak ketemu Mbah, sudah habis. Jatah makannya juga begitu Mbak. Jatah makan yang
sampai makan ini sudah habis. Saya cari dari barat timur, utara ke selatan itu sudah habis Mbak. Jadi ini sudah waktunya kembali Mbak, kontrakan ini sudah habis Mbak. Gak iso, sama naruh sama lewat nanti, mau sama lewatkan mana? Debat sama malaikat dulu. Mbak Waru ini debat, karena orang alim, orang yang hidupnya baik, debat dulu. Mau saya lewatkan mulutnya? Oh nggak bisa. Mulut saya ini masih saya gunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, berkata-kata baik. Tidak bisa. Terus lagi, mau saya lewatkan tangannya Mbak? Gak iso, tanganku ini masih saya pakai untuk melakukan kebaikan. Saya ngajar, masih saya pakai untuk apa? Untuk sodako, menyantuni anak yatim. Pokoknya dilakukan hal-hal yang baik toh. Terus lagi lewat apa? Lewat telinganya. Lewat telinganya. Nggak bisa. Telinga saya juga ini masih saya gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Gak pernah ngerungokno pengerasaan, gak pernah ngerungokno pemaksiat. Masih saya gunakan untuk mendengarkan orang-orang ngaji, mendengar orang membaca Al-Quran. Ayal-ayalan Mbah Waru iki mau. Wes oh saiki nek liwat sikil sampean Mbak, ngeyel terus. Nek liwat kakinya sampean gimana Mbak? Gak iso ya, kaki saya ini masih saya gunakan untuk berjalan kepada Allah. Tidak saya gunakan untuk maksiat, tidak bisa. Wes malaikat balik nggone matur nang gone Gusti Allah. Gusti Allah mau cerita menggambarkan hadis tadi ya. Ya Allah, ini hamba sampean ini yang bernama Mbah Waru ini seperti ini Pak. Seperti ini ya Allah, diceritakan kronologinya. Mau saya cabut dari sini tidak bisa, mau saya cabut dari sini. Oh, iya malaikat. Benar panjenengan Mbah Waru ini sudah benar, karena pastinya Mbah Waru ini ingin mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakan waktu di dunia. Oke, yang sampai anak aja malaikat ke surga, disuruh ambil tadi itu apa, buah-buahan dari surga. Ada yang menggambarkan, ada yang mengatakan diambilkan gambarnya surga. Wes malaikat berangkat surga. Mereka nanggone surga. Wes sudah kembali ke surga. Nanti kalau sudah kembali ke surga, datang langsung tunjukkan gambarnya surga itu. Tunjukkan buah dari surga. Mau aja menggambarkan tadi itu lafaz Allah tadi. Wes tunjukkan. Ditunjukkan gambarnya surga. Oh langsung tolak-tolak baik. Mbah Waru itu tolak-tolak noleng anak. Iki kok apik ngene. Lho iki kok wis elek kabeh. Kok sudah jelek semua noleng iki di dunia. Kanan surga. Dikasih tahu surga. Wow, iki bojone kok ayu-ayu ngene, cantik-cantik. Lihat ke kiri lho, wis tua-tua iki enak. Terus akhirnya, ya wis aku manut iki ae dengan senang hati. Mbah Waru akhirnya ikut apa? Ikut malaikat tadi dengan tersenyum. Wis akhirnya metu tung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbah Waru meninggal dunia. Banyak yang menangisi karena selama di dunia kelakuannya baik ya Allah, Mbah Waru kelakuannya apik kok wis dipundhut, kelakuannya apik kok wis dipundhut, kok cepete wafat ya Allah. Akeh sing ndongakno apik. Banyak yang mendoakan baik karena selama kelakuannya di dunia baik, banyak yang mendoakan baik. Beda lagi dengan Mbah Mawar. Mbah Mawar ini kebalikannya. Selama kehidupan di dunia ini, di dunianya Mbah Mawar ini apa? Selalu berbuat maksiat. Apa berbuat maksiat? Selama hidupnya senang omben-ombenan, senang apa? Wes berjalan kepada hal-hal yang tidak baik. Akhirnya ketika malaikat maut mencabut nyawanya, kaget, gak ngerti. Assalamualaikum. Sopo sampean iki? Kaget. Mbah Mawar berhubung gak tau ngaji ya kaget. Aku malaikat tuh. Lah sampean rene malaikat. Mbah Mawar, jatah hidupnya sampean ini sudah habis, sudah waktunya sampean kembali, kontraknya sentek. Gak bisa diperpanjang. Sudah habis.
Wes ditarik, mau ditarik. Enggak iso sama liwat nanti. Wes tambah, wes gak repot-repot. Temen gak bayang apa-apa ya. Didelok catatane, wes wes jatah sama nanti. Saya cari jatah hidupnya sampean, jatah nafasnya dari barat, timur, utara, selatan sudah habis Mbak. Saya jatah makannya sama juga begitu Mbak. Saya cari dari barat, selatan, utara sudah habis juga Mbak. Ini sudah habis semua Mbak. Tidak bisa diperpanjang. Ya waktunya habis Mbak. Wes gak iso aja malaikat. Nek orang alim tadi kan masih ada negosiasi, yo masih tangannya, kakinya. Wes nek sama orang yang apa itu kelakuannya kebanyakan maksiat, ya langsung gampang saja. Wes ajaran, wes langsung dicabut aja. Wes langsung cabut aja, wes cabut kakek ngomong, kakek negosiasi, wes langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal siapa? Mbak Mawar. Wes do Mbak Mawar sing mati. Alhamdulillah. Akeh sing seneng. Oleh apa? Gak ono maneh sing nyolong ayamku ngono. Gak ono sing nyolong duitku. Yo gak ono sing apa seneng gondoli bojone wong. Itu makanya itu cerita yang menggambarkan dari hadis seperti itu kesimpulannya ya. Selama pokoknya apa yang menjadi perbuatan kita selama di dunia ya seperti itu balasannya. Sampai menanam kebaikan ya nanti panennya kebaikan. Sampai menanam keburukan ya nanti saya rasakan sendiri balasannya pasti keburukan. Nah, sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala, saya banyak salahnya. Wafil khabri khamsatu asya'a summun qatilun wa khamsatul ukhra wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'un. La ilaha illallah al-aman min jawanil iman wa min kinati syaitan ya qadiman ihsan kata alaina min ihsan ihsan qadir ya rahman ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.